Nah, sekarang saya mau tanya ke Pak Himawan. Ya. Pak, bagaimana Bapak melihat respon masyarakat terhadap konflik di Palestina ini, terutama ini untuk para konsumen Muslim Indonesia. Bagaimana ya KMI melihat itu? Ya, pertama-tama kami jelaskan dulu YKM ini adalah lembaga yang mengadvokasi edukasi tentang produk-produk halal ya dari hulu ke hilir. Nah, selama ini setelah kita melakukan beberapa kegiatan, karena ini menyangkut daripada bencana kemanusiaan, jadi bukan masalah agama saja, tapi masalah kemanusiaan, sehingga seluruh lapisan masyarakat mendukung. Ya, apalagi saat kita melaksanakan isu agar segera memboikot produk-produk yang terafiliasi Israel. Karena bagaimanapun isu boikot ini adalah kemampuan yang terkecil yang bisa kita lakukan dibanding kalau kita mau bikin senjata atau lain sebagainya. Dan terbukti ada beberapa perusahaan yang terafiliasi mengeluh omsetnya turun dan cenderung PHK karyawan. Artinya apa? Artinya masyarakat peduli dan sangat responsif dengan isu ini. Artinya masyarakat khususnya perilaku dari konsumen Muslim Indonesia terhadap genosida yang terjadi di Palestina ini ada boikot yang dilakukan terhadap produk-produk yang pro Israel, begitu ya Pak. Betul. Nah, lalu ini kan terkait gerakan kemanusiaan ini kan MUI telah mengeluarkan 2 kali fatwa kalau saya tidak salah Pak Sudarnoto. Itu fatwanya apa saja dan tujuannya apa? Ya, fatwa yang pertama itu adalah menyangkut tadi saya sebutkan adalah nama fatwanya sebenarnya bukan boikot. Fatwanya itu adalah kewajiban melakukan pembelaan terhadap Palestina. Nah, sebagai salah satu cara kita memberikan perhatian dan membela Palestina itu adalah boikot. Di dalam fatwa itu disebutkan haram hukumnya. Nah, ini haram hukumnya untuk membeli produk-produk Israel dan produk-produk lain yang terafiliasi dengan Israel. Bahkan ada satu poin lagi, haram hukumnya membantu semua pihak yang membantu Israel. Nah, ini kenapa? Karena seluruh produk-produk Israel yang diperdagangkan di mana-mana sudah barang tentu ada kepentingan-kepentingan ekonomi dan keuntungan-keuntungan ekonomi atau economic advantage inilah yang akan digunakan untuk memberikan dukungan terhadap policy penghancuran yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Jadi mesin-mesin pembunuh itu ya antara lain dananya dari dana-dana yang diperoleh dari perdagangan internasional itu. Di samping tentu saja bantuan dari Amerika ya, dukungan Amerika, dukungan finansial Amerika dan persenjataan Amerika itu sudah sangat jelas. Nah, tapi tadi yang sudah disebutkan, fatwa itu adalah pedoman bagi umat Islam ya. Pedoman bagi umat Islam untuk tidak mengkonsumsi, untuk tidak membeli produk Israel. Barangnya itu bisa halal. Misalnya kurma ya, bulan puasa atau Ramadan yang lalu saya menyebutkan bahwa kurma itu halal, tidak haram. Tetapi karena itu dimiliki oleh Israel, diperdagangkan oleh Israel, diimpor oleh Israel, maka keuntungan ekonomi yang diperoleh dari perdagangan kurma yang halal itu menjadi haram. Karena itu MUI juga saya sendiri juga sudah menyampaikan pesan agar berhati-hati tidak lagi mengkonsumsi membeli produk-produk Israel. Nah, pertanyaannya ini sering sekali saya ditanya. Lalu apa saja produk-produk Israel itu? Saya sampaikan ini bukan domainnya MUI, ini domainnya pemerintah yang tahu persis mana-mana produk-produk dari mana saja. Mohon maaf kemarin itu Pak Menteri Perdagangan sibuk dengan illegal import ya. Saya sudah menyampaikan pesan memang melalui lisan bahwa di samping illegal import itu perlu juga melihat masuknya barang-barang impor dari Israel atas nama Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Itu kan kita punya Undang-Undang Konsumen ya, perlindungan terhadap konsumen. Jadi warga masyarakat berhak mendapatkan perlindungan dari barang-barang seperti itu. Jadi pentingnya ya tadi karena
economic advantage-nya itu adalah digunakan untuk menghancurkan manusia, membunuh manusia, maka menjadi haram. Jadi fatwa ini belum pernah dicabut dan masih berlaku. Tinggal memang saya ingin usul kepada pihak pemerintah untuk, ya bukan kebetulan, pemerintah dengan MUI itu kan mitra sodikul hukumah. Kalau MUI ya sodikul hukumah, sebagai sodikul hukumah kita bisa menyampaikan menyampaikan usulan kepada pemerintah untuk membuat undang-undang atau peraturan lah, saya tidak tahu, yang benar-benar memberikan jaminan tidak ada lagi impor Israel. Saya kira itu, Mbak. Ya, itu ada 2 fatwa yang memang sampai saat ini juga masih dan belum dicabut begitu ya oleh MUI terkait dengan konflik Israel-Palestina. Lalu Pak Himawan, apa saja langkah yang sudah dilakukan oleh YKMI dalam membantu untuk mengedukasi konsumen Muslim Indonesia? Ya, hingga saat ini kita sudah persis 1 tahun juga sudah mengadvokasi, sudah juga kita meneliti, bahkan juga sering mengadakan forum-forum seminar dan menyebarkan pamflet-pamflet bahwasanya langkah boykot ini harus didukung. Jadi langkah-langkahnya itu kita mengadakan advokasi, edukasi di masyarakat, dan kita juga sering terlibat di dalam aksi-aksi seperti yang dilakukan oleh kemarin oleh aliansi massa kemarin, ya kita juga hadir. Khusus kita ternyata masyarakat kita banyak yang berbondong-bondong, jadi kita punya semacam lokasi di situ, mereka senang berfoto-foto dan juga menyebarkan ke yang lainnya. Jadi itu salah satu strategi kita dalam rangka untuk memasyarakatkan isu-isu boykot ini. Artinya edukasi terus dilakukan kepada masyarakat, kepada konsumen, memberikan himbauan begitu apa saja yang seharusnya tidak dikonsumsi begitu, untuk kemudian tidak mendukung Israel, dan juga tadi bahkan turun langsung ke jalan ya, melakukan aksi.